wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak. Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu isolasi kasein dari susu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adalah materi. Protein dalam susu dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu protein tidak larut dari kelompok kasein dan protein terlarut atau protein whey yang dapat dijumpai dalam laktoserum. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80% dari jumlah total protein yang terdapat dalam susu sapi, sedangkan protein whey sebanyak 20%. Kelompok kasein terdiri dari beberapa tipe, yaitu alfa S1, alfa S2, beta, K, dan gamma. Sementara whey terdiri dari alfa-laktalbumin dan beta-laktoglobulin. Kasein penting dikonsumsi karena mengandung komposisi asam amino yang dibutuhkan tubuh. Susu juga mengandung protein minor yang penting seperti serum albumin, imunoglobulin, laktoferin, transferin, kalsium binding protein, prolaktin, folat binding protein, dan protase pepton. Kasein terdapat dalam bentuk kasein kalsium, yaitu senyawa kompleks dari kalsium fosfat dan terdapat dalam bentuk partikel-partikel kompleks koloid yang disebut micelles. Kasein micelles pada susu sapi memiliki ukuran 50-600 nanometer atau 0,05-0,6 mikro, dengan rata-rata ukuran kasein micelles sebesar 100 nanometer atau 0,1 mikro. Terdapat 4 jenis kasein dalam susu antara lain alfa S1 kasein, alfa S2 kasein, beta kasein, dan K- kasein. Kisaran persentase 4 jenis kasein di dalam susu adalah sebesar 37%, 10%, 35%, dan 12% dari keseluruhan kasein susu. Komposisi whey di dalam susu adalah sekitar 20%. Ada 4 jenis whey yang terdapat di dalam susu, yaitu beta-laktoglobulin, alfa-laktoalbumin, blood serum albumin, dan imunoglobulin. Kisaran persentase beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, dan blood serum albumin di dalam susu adalah sebesar 50%, 20%, dan 10% dari total keseluruhan whey dalam susu. Kasein merupakan protein dengan sifat hidrofobik yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan whey. Hal ini disebabkan gugus hidrofobik pada kasein berada di bagian permukaan molekul, sedangkan gugus hidrofobik pada whey berada di dalam molekul. Namun, beberapa kasein memiliki sifat hidrofobik yang lebih lemah daripada whey jenis beta-laktoglobulin. Beta-kasein merupakan jenis protein susu dengan sifat hidrofobik paling kuat di antara jenis protein susu lainnya. Galaktosa adalah karbohidrat utama pada susu. Laktosa dibentuk oleh 2 gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa yang dihubungkan oleh ikatan beta-1 4-glikoasida. Laktosa bersifat polar dan merupakan komponen susu yang menyebabkan rasa manis pada susu. Laktosa susu memiliki ukuran sekitar 0,001 mikro. Berikut adalah gambar struktur kimia laktosa susu. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu susu merek A, susu merek B, asam asetat, etanol, dan aquades. Alat yang digunakan yaitu
pipet tetes, cawan Petri, gelas ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, dan corong kaca. Alat selanjutnya yaitu batang pengaduk, neraca analitik, spatula besi, kaki 3 dan kawat kasa, kertas saring Wetman, dan bunsen. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Prosedur kerja. 1. Panaskan 10 ml sampel susu hingga hampir mendidih. 2. Tambahkan asam asetat 10 ml tetes demi tetes sampai terjadi penggumpalan. 3. Saring menggunakan kertas saring. 4. Untuk menghilangkan lemak yang melekat, tambahkan etanol. 5. Keringkan dengan meremas, lalu timbang. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai materi praktikum isolasi kasein dari susu, simaklah video berikut. Percobaan isolasi kasein dari susu, langkah yang pertama dilakukan adalah timbang 14 gram susu merek A. Selanjutnya, dilarutkan dengan Aquade sebanyak 100 ml. Selanjutnya, siapkan 10 ml susu merek A. Kemudian, panaskan 10 ml sampel susu merek A hingga hampir mendidih. Selanjutnya, tambahkan asam asetat 10%, tetes demi tetes sampai terjadi penggumpalan. Selanjutnya, saring menggunakan kertas saring untuk memisahkan endapan dengan filtratnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan lemak yang melekat, tambahkan dengan etanol. Selanjutnya, keringkan dengan meremas kertas saring. Selanjutnya, setelah endapan kering, pindahkan endapan ke cawan Petri. Selanjutnya, keringkan menggunakan oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, timbang endapan sampel susu merek A. Endapan susu merek A 0,5770 gram. Selanjutnya, isolasi kasein dari sampel susu merek B. Langkah pertama, timbang 14 gram sampel susu merek B. Selanjutnya, dilarutkan dengan Aquade sebanyak 100 ml. Selanjutnya, siapkan 10 ml susu merek B. Kemudian, panaskan 10 ml sampel susu merek B hingga hampir mendidih. Selanjutnya, tambahkan asam asetat 10%, tetes demi tetes sampai terjadi penggumpalan. Selanjutnya,
Saring menggunakan kertas saring untuk memisahkan endapan dengan filtratnya. Selanjutnya, untuk menghilangkan lemak yang melekat, tambahkan dengan etanol. Selanjutnya, keringkan dengan meremas kertas saring. Selanjutnya, setelah endapan kering, pindahkan endapan ke cawan Petri. Selanjutnya, keringkan menggunakan oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, timbang endapan sampel susu merek B. Endapan susu merek B 0,6332 gram. Selanjutnya adalah data pengamatan. Berikut adalah data pengamatan praktikum isolasi kasein dari susu. Berikut adalah data perhitungan rendemen susu merek A. Berikut adalah data perhitungan rendemen susu merek B. Selanjutnya adalah pembahasan. Praktikum kali ini dilakukan percobaan tentang isolasi protein susu merek A dan susu merek B. Susu mengandung banyak jenis protein dan sebagian besarnya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Secara umum, protein susu diklasifikasikan menjadi kasein, yaitu jenis protein yang dominan pada susu. Sampel ini, susu dipanaskan kemudian ditambahkan larutan asam asetat. Pemanasan dan penambahan asam dilakukan untuk mendenaturasi protein yang terdapat di dalam sampel. Protein yang terdenaturasi ini dapat dilihat dari sampel susu yang menggumpal lalu mengendap. Protein mengalami denaturasi yaitu perubahan struktur protein dari yang awalnya melipat atau folding menjadi unfolding. Sebagian protein menunjukkan kelarutan minimum pada titik isoelektriknya, sehingga penambahan asam menyebabkan pH pada sampel susu menjadi turun dan mendekati pH isoelektriknya, sekitar 4,5 sampai 4,8, di mana kelarutan protein akan menjadi sangat rendah pada pH isoelektriknya. Dalam kondisi ini, protein akan mudah mengendap. Setelah terbentuk endapan, maka dilakukan penyaringan. Endapan yang telah disaring ditambahkan dengan etanol. Kasein sifatnya tidak larut di dalam etanol, sehingga penambahan etanol ini bertujuan untuk mencuci kasein dari senyawa-senyawa lain yang tak diinginkan, seperti lemak. Etanol dapat melarutkan senyawa organik yang masih terdapat dalam endapan tadi. Selain itu, dengan menggunakan etanol akan mudah untuk memisahkannya kembali dengan endapan tadi, disebabkan oleh sifatnya yang volatil atau mudah menguap. Setelah endapan benar-benar kering, maka hasilnya ditimbang dan didapatkan berat yaitu susu merek A 0,5770 gram dan susu merek B 0,6332 gram. Reaksi kasein susu yang bereaksi dengan asam adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Isolasi kasein dari sampel susu dilakukan dengan pemanasan dan penambahan asam asetat yang bertujuan untuk mendenaturasi protein di dalam sampel susu berupa kasein. Terdenaturasi suatu protein di dalam sampel ditandai dengan terbentuknya endapan.
Penambahan CH3COH dapat menurunkan pH sampel mendekati titik isoelektrik 4,5 sampai 4,8, di mana kelarutan protein sangat minimum dan cenderung terbentuk endapan. Tujuan penambahan etanol pada tahap akhir bertujuan untuk melarutkan senyawa seperti senyawa organik lain yang terkandung pada sampel susu seperti lemak dan memudahkan proses penguapan sehingga endapan yang terbentuk akan lebih cepat kering. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan berat kasein susu merek A sebesar 0,5770 gram dan hasil perhitungan randoman yang diperoleh sebesar 41,21% dan susu merek B sebesar 0,6332 gram dan hasil perhitungan randoman yang diperoleh sebesar 45,22%. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.